Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 6. Pernyataan Xiao Churan membuat seluruh keluarga Xiao tercengang. Semua orang merasa Xiao Churan pasti gila. Anda harus meluangkan waktu untuk menjadi pusat perhatian. Selain kematian, konsekuensi apa lagi yang bisa ditimbulkan jika menjadi pusat perhatian saat ini? Grup Dihao adalah perusahaan terbesar di Jinling. Bagaimana mereka bisa meremehkan keluarga Xiao? Siapapun yang membicarakannya tidak akan pernah berhasil. Xiao Hailong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis, "Churan, apakah menurutmu kamu bisa mendapatkan kontrak dari grup Dihao sendirian?" "Kakak Churan, apa identitasmu dan apa identitas grup Emgren? Jika kamu membicarakannya begitu gegabah, jangan mempermalukan keluarga Xiao kami." Seseorang menggema, yaitu, jika dia diusir oleh Emgren Group, keluarga Xiao kami akan melakukannya. Kamu pasti akan menjadi bahan tertawaan di Jinling. Ketika Xiao Churan mendengar ini, pipinya memerah dan dia merasa sangat malu. Sejak menikah dengan Ye Chen, statusnya dalam keluarga merosot. Dia menjadi semakin tidak dihargai, dan hampir diusir. Dia merasa jika dia bisa menegosiasikan proyek ini dengan grup Dihao, posisinya dalam keluarga pasti akan terkonsolidasi. Yang terpenting orang tua juga bisa menegakkan punggung dan berperilaku baik. Namun saat ini, diejek dan diejek oleh banyak orang membuatnya mundur. Dia memelototi Ye Chen dengan depresi, mengapa dia mendengarkan sihirnya? Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan berhenti melakukan ini. Nyonya Xiao sangat marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan semua orang. Saya bertanya beberapa kali tetapi tidak ada yang berani melakukan tugas ini. Sekarang Xiao Churan melangkah maju, orang-orang ini mulai menuangkan air dingin padanya lagi. Meskipun Nyonya Xiao selalu tidak menyukai Xiao Churan, saat ini, dia merasa di dalam hatinya bahwa Xiao Churan setidaknya bersedia berbagi kekhawatirannya, tidak seperti orang lain yang hanya ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Terutama cucuku tercinta Xiao Hailong, aku benar-benar mengecewakan diriku sendiri. Karena itu, sikap Nyonya Xiao terhadap Xiao Churan telah banyak berubah. Jadi dia segera berkata, karena orang lain tidak berani setuju, ayo berhenti bicara yang tidak masuk akal. Biarkan Churan menegosiasikan kerja sama proyek ini dengan grup Dihao. Xiao Churan hanya bisa gigit jari dan menjawab, "Nenek, jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya, lakukan yang terbaik." Saat ini, Xiao Hailong mencibir dari hidungnya, apa gunanya berusaha sekuat tenaga? Jika kamu gagal pada akhirnya, itu tidak akan memalukan keluarga. Ye Chen bertanya sambil mencibir, "Hailong, apa tujuanmu meremehkan Churan? Apakah menurutmu keluarga Xiao tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan grup Dihao?" Pertemuan keluarga, dan dia juga akan memberikannya segera setelah dia muncul. Melihat ekspresi Nyonya Xiao yang sedikit cemberut, dia langsung menjelaskan, "Bukan itu maksudku, menurutku tidak mungkin Xiao Churan menegosiasikan kerja sama ini." Ye Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, "Bagaimana jika Churan bisa mendiskusikan kerja sama? Apakah kita ingin bertaruh?" Xiao Hailong mencibir, "Ayo, bertaruh saja, apakah aku akan takut padamu? Katakan saja padaku, bertaruh apa?" Ye Chen berkata, "Jika Churan menegosiasikan kontrak, Anda berlutut dan bersujud kepada saya 3 kali di depan seluruh keluarga dan berkata dengan lantang bahwa Anda salah. Jika Churan tidak dapat bernegosiasi, saya akan bersujud kepada Anda 3 kali. Katakan dengan lantang bahwa aku salah, bagaimana menurutmu?" Hahaha. Xiao Hailong tertawa. "Liar, kamu sia-sia, kamu benar-benar mencari kematian. Seluruh keluarga. Saya di sini untuk menyaksikan bahwa jika ada yang menyesalinya, ayah, ibu, kakek, dan neneknya akan mati." Ye Chen sengaja mengucapkan kata nenek dengan cara yang sangat serius, karena dia takut pada Xiao Hailong akan menyesal jika dia kalah. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Hailong tidak akan pernah berani menarik kembali kata-katanya, karena jika dia melakukan itu, bukankah dia akan mengutuk neneknya, yaitu Nyonya Xiao, sampai mati. Nyonya Xiao mungkin tidak akan membiarkannya pergi saat itu. Oke. Xiao Hailong tidak tahu bahwa Ye Chen telah menggali lubang untuk dirinya sendiri, tetapi merasa tidak mungkin dia kalah. Jadi, dia tertawa dan berkata, "Seluruh keluarga akan menyaksikan, aku menunggumu bersujud kepadaku." Xiao Churan terkejut dan terus mengedipkan mata padanya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menutup mata sepenuhnya. Nyonya Xiao tidak menganggap serius taruhan semacam ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah apakah dia bisa masuk ke daftar kerja sama grup Dihao kali ini, bahkan jika Xiao Hailong dipanggil dia juga tidak peduli dengan ayah Ye Chen. Jadi, dia berkata, "Itu saja untuk pertemuan hari ini. Churan, kamu punya waktu 3 hari untuk mendapatkan kontrak dan menunda pertemuan." Menyerang Ye Chen dan Xiao Churan.
Ibu mertua Malan sangat khawatir sehingga dia berseru, "Curan, kamu gila, bagaimana kamu bisa mendengarkan Ye Chen yang tidak berguna ini dan menyetujui pekerjaan ini dengan linglung?" Xiao Changkun juga memarahi Ye Chen dan berkata, Ye Chen, kamu sia-sia, kamu telah menyebabkan kesengsaraan pada putriku." Kemudian, ayah mertua berkata dengan marah, "Jika Curan gagal menegosiasikan kerja sama dengan grup Bihao, dia akan dikucilkan oleh keluarga, dan kamu, sia-sia, harus menghadapi seluruh keluarga." Berlutut dan bersujud di depan Xiao Hailong. "Mengapa kamu tidak membiarkan aku kehilangan wajah lamaku?" Chen berkata dengan serius, "Ayah, ibu, selama Curan bisa menegosiasikan kontrak ini, bukankah semuanya akan terselesaikan?" Bicara, bicara, bicara. Omong. Kosong. Tahu seberapa kuat grup Bihao? Bagaimana mereka bisa menyukai keluarga Xiao? Ye Chen berkata. Sambil tersenyum, mungkin yang lain bisa. Saya pikir Curan pasti bisa mendapatkan kontrak itu. Dengan sinis, kamu pikir kamu adalah bos di Hao Group. Kamu tidak berguna dan kamu masih banyak bicara.